Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kami ingin menyampaikan hasil ruang kolaborasi modul 2.1 tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, skenario pembelajaran sekolah dasar. Dalam diskusi ini, kami didampingi oleh fasilitator Bapak Ahmad Alamsyah dan juga didampingi oleh pengajar praktik dari kelas C yaitu Bapak Akom Muzain dan pengajar praktik kelas D yaitu Bapak Dedi Irawanto. Anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama Bapak Ari Winarno, yang kedua Ibu Tri Sudaryani, dan yang ketiga Ibu Emma Desi Meliarini. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran dari ruang kolaborasi modul 2.1 ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, di sini ada skenario pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kasus dari sekolah dasar. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, atau juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak atau kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana, atau komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Yang ketiga, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya atau untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan atau dengan menjawab pertanyaan. Yang kelima, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS,
menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari skenario tersebut. Pertanyaan yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya adalah kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh Pak Dirmawan adalah yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu dengan cara menyiapkan berbagai sumber bacaan, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca. Yang kedua, minat murid, yaitu dengan memberi kebebasan tiap kelompok memilih pertanyaan yang telah dipersiapkan Pak Dirmawan. Yang ketiga, profil belajar, yaitu gaya belajar sesuai tingkat kemampuan membaca. Untuk pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Darmawan telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, Pak Darmawan menyiapkan beberapa bahan atau sumber belajar, yaitu yang pertama poster, komik sains, buku, kemudian video. Pada diferensiasi proses, Pak Darmawan meminta anak untuk 1. Ada yang membaca buku, komik, atau artikel. Yang kedua, mengamati poster, mendiskusikan, meringkas untuk menunjukkan pemahaman isi poster. Yang ketiga, membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Yang ketiga, mewawancarai petugas UKS. Kemudian yang terakhir, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Dalam diferensiasi produk, untuk siswa yang kurang lancar dalam membaca, Pak Darmawan meminta untuk menjelaskan alur sederhana melalui diagram alur. Kemudian bagi anak yang kemampuan membacanya di tingkat sedang, diminta untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Kemudian untuk yang kemampuan membacanya sudah tinggi, anak diminta untuk membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan Pak Dirmawan yaitu penilaian proses dan penilaian berjenjang. Dalam penilaian proses, yaitu Pak Dirmawan membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Kemudian untuk penilaian berjenjang, Pak Dirmawan membuat penilaian secara berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Pada penilaian berjenjang, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, yaitu dengan menjelaskan singkat menggunakan kosakata, di mana ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur yang sederhana, dilengkapi penjelasan singkatnya dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kemudian untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, menggunakan kosakata yang lebih bervariasi.
Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, penggunaan perspektif seorang makanan dengan menggunakan kosakata yang lebih sulit, yaitu Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada persiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Dermawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya, walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.